Salam. Tadi juga hanya kupasan sekilas saja. Tapi tidak apa-apa, saya tidak menyalahkan itu hak sampean untuk menyampaikan. Barangkali ada tambahan dari teman-teman yang mau disampaikan, mau didiskusikan, monggo. Sebelum nanti saya harus selesai sampai pukulnya ya, karena tadi saya sudah telat 30 menit, masuk kepotong lagi. Sampean ini kan kayak kuliah-kuliahan gitu, nggak dapat apa-apa. Ya, monggo. Yang lain bisa nanya tentang Pancasila sebagai paradigma. Monggo Bu, dari sampean dulu tak, Bu Azima. Yang lain? Pancasila sebagai paradigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Evaliana. Saya ingin bertanya, mengapa IPTEK harus tetap berdasarkan Pancasila, mengapa tidak berdasarkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua mungkin. Nanti berarti paradigma Pancasila itu disandingkan dengan IPTEK ya, gitu ya. Ya kadang dari IPTEK pun kita juga banyak tidak bijaknya ya ketika menggunakan IPTEK itu ya. Padahal kita juga dasarnya kalau orang Indonesia ya sandingnya Pancasila ya. Seperti itu. Yang lain, barangkali ada yang ditanyakan. Monggo. Dari judul itu sudah banyak bisa ditangkap loh tentang pertanyaannya itu. Atau nanti di komen dengan paradigma pendidikan kita dengan paradigma Pancasila kan juga bisa itu.
termasuk sekarang yang lagi itu adalah paradigma Pancasila coba dibangun dengan paradigma pendidikan tentang adanya program dari menteri yang baru tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu apakah harus merdeka sebebas-bebasnya dari aturan, metode atau yang lainnya? Apakah sending di Pancasilanya apa paradigma Pancasila tentang Merdeka Belajar itu kan kalau disoroti bagus loh itu. Sampean bisa nanyakan ke materi juga kan. Karena ini juga erat kaitannya dengan dunia pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini seperti itu. Apakah bisa itu dicoba Merdeka Belajar di pendidikan anak usia dini dengan sending dengan paradigma Pancasila itu? Nah itu kan bagus itu sebenarnya. Kalau ditanya ngeluh itu yang jawab itu paling. Di browsing mungkin tidak ada itu. Kalau mencari paradigma Pancasila dengan paradigma Merdeka Belajar itu, ya kan? Itu yang sekarang dikejar loh. Bukan hanya sekolahnya saja, kepala sekolah juga, kepala sekolah percontohan untuk merdeka kan, kepala Merdeka Belajar itu. Atau disebut apa ya? Bukan Merdeka Belajar itu apa? Sekolah apa? Penggerak. Lah, sesuai nggak itu Merdeka Belajar kemudian adanya sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak dengan paradigma yang ada di Pancasila? Kalau di flashback ke dunia pendidikan lah begitu. Itu ngeluh sing jawab, pasti ngeluh itu. Analisanya pasti berat itu. Anda sudah menjadi ahli nanti kalau bisa menganalisa itu. Tapi nggak usah dijawab, itu hanya pernyataan dari saya, memancing teman-teman aja untuk tanya tentang paradigma Pancasila. Monggo yang lain bisa nyari pertanyaan di referen yang lain. Ini yang kelihatan di semester sesudah UTS ini orang-orang ini aja yang kelihatan ya. Jadi bisa dilihat itu orang atau manusia meninggal itu nilai yang di akhirnya husnul khotimah. Kon jungkrat-jungkrit sembayang akhirnya gak mau syahadat, gak mau la ilaha illallah, ya tetap neraka. Lah sama sampean kayak gitu. Di awal saya briefing Anda, saya gak ngurusi masalah masuk, masalah apa, tapi di akhir Anda gak husnul khotimah, ya tetap nilaimu. Kan sesuai dengan perbuatan toh, Bu. Gak mungkin saya ngasih nilai ngawur-ngawuran kan enggak. Sak ngawur-ngawurnya saya pasti ada data yang harus saya input seperti itu. Ayo monggo, yang lain. Atau dijawab dulu pertanyaan yang pertama. Barangkali sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya. Tidak apa-apa, sampean sudah ada jawabannya? Sudah, oke, silakan bisa dijawab itu. Mengapa IPTEK harus tetap berdasar Pancasila lah, intinya kayak gitu. Yang agak keras, Mbak, sebab suaranya nanti kita berbarengan dengan ini. Ujian. Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Kalau Pancasila itu kandungan nilainya, butir-butirnya itu juga ketika disandingkan dengan kemajuan IPTEK juga ada gitu ya, nilai-nilainya yang ada di Pancasila. Cuma kan yang ditanya itu kenapa harus sending ke sana? Ya, kalau iya itu kenapa? Karena nilai-nilainya harus sama begitu. Contohnya ya apa modelnya? Contohnya. Ini saya menguatkan aja jawaban Anda, bukan saya mencoba untuk meng-counter jawaban Anda loh, enggak. Biar sampean itu jawabannya kuat. Apakah menggunakan IPTEK itu kalau sanding sama nilai-nilai paradigma Pancasila itu ada nggak aturan di situ? Nggak boleh mencaci maki, nggak boleh membuli. Ada nggak di Pancasila itu, di paradigmanya itu, di nilai-nilainya? Tadi kan Anda jawab nilai-nilainya. Apakah ada nggak di situ? Ya bunyinya ya tidak harus membuli, cuma kan di nilai-nilai tentang paradigma Pancasila dengan IPTEK itu dasarnya ada nggak di situ? Makanya nanti lahir sama contoh kan begitu. Misalkan di nilai-nilai Pancasila yang sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika sending di IPTEK itu penggunaan IPTEK ya misalkan harus
harus berperi kemanusiaan. Karena apa? Ya misalkan di grup dilarang menggunakan bully-bulian di situ. Atau takerane dosa kecil lah. Nang grup itu isinya apa? Rasan-rasan dia nang grup BA ya. Iya kan? Gitu kan. Lah itu juga kan enggak boleh itu. Di sila yang kedua nilai peri kemanusiaan lah. Apakah seperti itu? Contoh ini gambaran. Barangkali sampean menemukan sesuatu yang lain dari paradigma Pancasila. Apakah harus disandingkan dengan nilai atau yang lainnya gitu? Monggo. Penanyanya tadi paham enggak kira-kira dijawab sama pemateri ini? Paham enggak? Kurang kedengaran. Nah, bisa diulang lagi. Gak kedengaran tadi mbaknya. Atau besok saya bawa speaker yang itu record ya, biar nanti sampean ngikut itu. Tapi kan speaker ini sing ditekek nake. Di full noise gak apa-apa itu kan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila pengembangan iptek dan sistem etika dalam berpikir. Nah, itu kan harus bener terjawab. Tapi kan saya kepengen menguatkan. Contohnya piye? Di nilai-nilai Pancasila itu ada background yang memang itu ditampilkan dalam perkembangan iptek. Termasuk ciri-ciri khasnya beriptek itu kan ada di Pancasila, di paham Pancasila itu kan ada, di paradigma Pancasila itu kan disampaikan kayak begitu. Kasarannya kayak gitu kan. Cuma kalau sampean boleh mencontohkan biar kuat mbaknya itu. Apakah yang tadi saya contohkan kalau di grup WA nggak boleh membuli, nggak boleh rasan-rasan, apa iya seperti itu? Atau yang lain? Bisa nggak kasih contoh gitu? Perkembangan iptek gitu. Nah, contohnya gawe status, ya tak kuat no sampean. Membuat status, setidaknya jangan sampai menyinggung pribadi orang satu. Yang kedua jangan nyinggung institusi. Berat nanti sampean urusannya karena di kita ada lahir yang namanya Undang-Undang ITE. Di Indonesia hati-hati loh itu. Lah termasuk kalau sampean tanya mengapa iptek harus tetap berdasar Pancasila? Iya, wujudnya apa? Lahirnya Undang-Undang ITE. Loh, itu loh. Kalau digiring kan ketahuan ya. Jawabannya kan lebih kuat toh. Seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Ya, jawabannya kayak gitu. Ini tinggal menunggu pertanyaan kedua. Ini saya cukupkan untuk video materi Pancasila pada hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.